Sedamai taman Firdausi, limpahan kasih sayang sejati, seharum semerbak kasturi mengharumi hidup insani. Indahnya damainya keluarga yang bahagia, itulah idaman impian setiap insan yang dahaga kan belayan serta kasih dan sayang. Ketika insan lain berbahagia bersama keluarga, namun kita masih meniti titian rapuh perhubungan. Mengapa kita terpisah daripada rahmatnya? Mungkinkah kita seringkali melupakannya? Ayolah bina semula keluarga diredai Allah. Bersama-sama keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Ketika insan lain berbahagia bersama keluarga, namun kita masih meniti titian rapuh perhubungan. Mengapa kita terpisah daripada rahmatnya? Mungkinkah kita seringkali melupakannya? Ayolah bina semula keluarga diredai Allah. Oh ayah, oh ibu, dengarlah rintihan dan luahan hatiku yang dahaga kasih. Jiwaku merasa tersiksa ketandusan kasihmu. Marilah kita bina bersama-sama keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Kita udah sering mendengar kalimat peribahasa yang sangat luar biasa indahnya. Kalau kita menebarkan kasih sayang di muka bumi ini, nanti kita akan disayangi di langit. Kalimat ini memang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Tidak hanya disampaikan, tetapi juga diuji cobakan, dicontohkan, dijaga, dibimbing, dipelihara, sampai menjadi bahagian dalam diri anak-anak kita.
kita latih anak kita, ayah, untuk misalnya bagaimana kalau orang dalam keadaan susah, ya kemudian kita datang. Kalau orang dalam keadaan sempit, mari kita lapangkan. Kalau orang dalam keadaan sedih, mungkin kita gembirakan. Kalau orang dalam keadaan butuh pertolongan, mungkin kita ajak anak kita untuk memberikan pertolongan kepada orang itu. Ayah, latih anak kita menyebarkan kasih sayang, semoga dia dicintai Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ayah dan bunda, saya mulai acara hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat Pembina Yayasan Arido Cakung, Bapak Haji Insinyur Nana Suparna dan Bapak Haji Tajudin SE. Yang terhormat Ketua Yayasan Arido Cakung, Bapak Haji Herman Alfa Edison. Yang terhormat Kepala Sekolah SDS Mentari Arido Islamic School, Bapak Aris Herawan ST. Yang terhormat Ketua Forsyami Ibu Masunatul Muawanah. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta jajaran staf SDS Mentari Arido Islamic School, beserta yang terhormat orang tua wali murid SDS Mentari Arido Islamic School. Baik ayah dan bunda, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini kondisi negara sedang berduka dengan adanya bencana dan musibah yang terjadi di awal tahun ini, seperti longsor di Sumedang, banjir di Kalimantan, gempa di Sulawesi, banjir dan longsor di Manado, kecelakaan pesawat Sriwijaya, erupsi Gunung Sumeru untuk saudara-saudara kita. Amin. Baik ayah dan bunda, alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan belajar bersama Ayah Irwan. Semoga hal ini dapat menjadikan bekal kita untuk mendampingi anak-anak. Senang dan bangga rasanya saya Bu Guru Rizka sebagai MC dapat bergabung bersama Ayah dan Bunda dalam kesempatan parenting hari ini dengan tema Ayah Bunda selamatkan aku, agar aku dapat menyelamatkan ayah dan bunda. Baik ayah dan bunda, agar acara hari ini diberkahi dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Pak Guru Iksan. Kepada Pak Guru Iksan dipersilahkan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara kita pada pagi hari ini diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah, diberikan keberkahan dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru Iksan. Baik ayah dan bunda, acara selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi surat Al-Kahfi ayat 82 yang akan dibacakan oleh Ananda Rangga Aditya dari kelas 6B dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Akila Fatiha dari kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik 2 orang anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya adalah seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar mereka berdua sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukanlah menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang kalian tidak sabar terhadapnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Baik ayah dan bunda, acara selanjutnya yaitu mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan langsung dilanjutkan dengan sambutan Kepala Sekolah SDS Mentari Arido Islamic School, Bapak Aris Herawan, Sarjana Teknik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Pembina Yayasan Arido Cakung, Bapak Haji Insinyur Nana Suparna dan Bapak Haji Tajuddin SE. Yang kami hormati Ketua Yayasan Arido Cakung, Bapak Haji Herman Alfa Edison. Yang kami hormati Pengawas Sekolah Dasar Wilayah Binaan 4, Bapak Haji Zainuddin MM. Yang kami hormati Ketua Forum Musyawarah dan Silaturahmi, Ibu Mahsunatul Muawanah. Yang kami banggakan, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, siswa-siswi STS Mentari Arido. Yang kami cintai, para guru dan staf STS Mentari Arido yang berbahagia. Tak lupa salam takzim kepada narasumber kita, seorang guru yang mendedikasikan aktivitasnya untuk membangun potensi keayahan agar berperan serta dalam proses pengasuhan ayah dan anak, Ayah Irwan Rinaldi. Ayah bunda yang berbahagia, meskipun masa pandemi ini menghadirkan kesulitan, ketakutan, dan kesempitan, namun apabila kita bertafakur ternyata karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh melampaui kekurangan-kekurangan yang kita rasakan. Salawat dan salam teriring curah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ayah bunda yang berbahagia, salah satu nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dalam masa pandemi ini adalah nikmat waktu membersamai anak-anak kita. Dengan nikmat tersebut, kita mampu mengamati, kita mampu mengobservasi, kita mampu berkomunikasi, berdialog, dan melihat bagaimana konsistensi anak, bagaimana persistensi anak, bagaimana anak menempatkan keberanian mereka ketika berkomunikasi dengan rekan-rekan sebayanya. Bagaimana anak menempatkan rasa percaya diri mereka ketika berbicara kepada para guru. Bagaimana anak menghadapi masalah mereka sehari-hari, kemampuan problem solving mereka. Dan semua itu akan membuat potret dan profil anak-anak kita, puzzle-puzzle anak kita menjadi semakin lengkap. Sehingga para orang tua bisa membandingkan dengan roadmap yang telah dibuat. Apakah peta kesuksesan yang dibuat oleh orang tua pada masa pandemi ini masih on the track atau telah bergeser? Nah, pengetahuan-pengetahuan tersebut harus diselaraskan, harus dikomunikasikan dengan para guru yang ada di STS Mentari Arido. Insya Allah, para guru sangat sigap dan sangat siap untuk berdiskusi dan mengatasi masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang ada. Sehingga kalau proses ini terus kita istiqomahkan, insya Allah di ujung prosesnya kita akan menyaksikan anak-anak sebagai anak-anak yang berprestasi di dunia dan di akhirat. Dan insya Allah ketika Allah cukupkan nikmat umur kita dan tiba saat hisab nanti, anak-anak kita akan menyelamatkan kita dari hisab yang amat detail. Maka dengan kesempatan yang bagus ini, marilah kita jadikan tonggak untuk menyelamatkan anak-anak kita, sehingga kelak mereka akan menyelamatkan diri kita di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terakhir, marilah kita mendoakan para pemimpin negeri ini, semoga mereka mampu membawa bangsa Indonesia keluar dari krisis multidimensi, dan kita juga berdoa agar para alim ulama senantiasa bisa memberikan nasihat kepada bangsa. Dengan nasihat tersebut, insya Allah Allah akan ridho kepada kita semuanya. Dan tentu saja kita mendoakan kepada seluruh orang tua, seluruh guru, dan seluruh anak-anak didik kita, agar Allah kuatkan rasa kesabaran kepada diri kita semuanya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan terakhir, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini adalah ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita. Love, learn, and smart in action.
mulia beradab, mulia berprestasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Aris Herawan ST atas sambutannya. Ayah dan Bunda, kita akan beranjak kepada acara selanjutnya. Acara akan saya serahkan kepada moderator kita hari ini, yaitu Ibu Guru Kautsaril Fitri. Kepada Bu Guru Fitri dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Guru Rizka atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayah dan Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali saya ingatkan kembali mengenai link absen yang sudah diberikan Walas agar bisa diisi terlebih dahulu. Apabila belum diisi, kepada yang sudah mengisi kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayah dan Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu kembali dan bisa bersilaturahim dalam acara parenting. Tema yang sangat luar biasa sekali, insya Allah kita akan kupas tuntas dengan Ayah Irwan kali ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, seorang anak bisa menjadi bahan bakar semangat bagi kedua orang tuanya. Orang tua sanggup melakukan banyak hal untuk anak-anaknya. Begitu pula seorang anak mendapatkan kasih sayang dan kehangatan dari orang tuanya, itu pun menjadi sumber energi yang luar biasa bagi anak dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Namun dalam perjalanannya, ada kalanya seorang anak dan orang tua menemui berbagai kendala sehingga menimbulkan keretakan-keretakan dalam hubungan tersebut, di mana masalah timbul, di mana ada kemauan dan tidak sejalan dengan kenyataan yang terjadi. Padahal kita semua mempunyai satu visi, yaitu bisa berkumpul dengan satu keluarga yang utuh di surganya kelak. Nah, untuk itu kita akan dikuatkan kembali dalam acara ini. Insya Allah sebenarnya bukan materi yang baru, bahkan sudah pernah dipelajari oleh kita semua. Namun ada kalanya dalam perjalanan kita tidak konsisten dalam menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah hadir di tengah-tengah kita semua, Ayah Irwan Rinaldi. Insya Allah kita akan berkenalan sedikit dengan Ayah Irwan melalui profil singkatnya. Ya, ini adalah biodata Ayah Irwan. Nama lengkapnya adalah Irwan Rinaldi. Beliau pernah mengenyam pendidikan di Universitas Indonesia, Sekolah Tinggi Filsafat Bruyarkara, Mahat Islamiyah Al-Hikmah, kemudian aktivitasnya adalah pekerja sosialisasi pentingnya peran ayah dalam pengasuhan, pernah aktif di Yayasan Kita dan Buah Hati oleh Bu Eli Risman, Yayasan atau Kak Seto, Yayasan Langkah Kita dengan Ustadz Benri, diskografi, membuat lirik lagu-lagu parenting, filmografi, peran utama di film Sang Murabi dan beberapa film keluarga lainnya. Dan ada kegiatan lain yaitu menulis beberapa buku parenting dan fathering. Demikianlah profil singkat tentang Ayah Irwan. Kita ketahui bersama bahwa beliau adalah pakar parenting dan fathering ya. Insya Allah banyak yang sudah mengetahui tentang Ayah Irwan Rinaldi. Baiklah, kita coba sapa lagi Ayah Irwan, apakah sudah ada di sana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, Ustadz Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema yang diberikan, yang kita mau diskusikan pada kesempatan ini adalah tema yang menurut saya sangat menarik sekali, yaitu bagaimana kita menyelamatkan anak kita, kemudian kita akan menyelamatkan kita. Kalau saya membahasakannya adalah
adalah bagaimana kita menjaga anak-anak kita yang insya Allah nanti kita akan dijaga oleh anak-anak kita kelak kemudian hari. Nah, seperti apa? Saya menerjemahkannya seperti ini, ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau boleh kita menyebutkan rentang proses pengasuhan atau kalau dalam Tarbiyatul Aulad itu kita mengenal ada dua hal yang kita berikan kepada anak-anak kita, yaitu proses ar-riayah dan proses at-tarbiyah itu. Nah, waktu yang sangat terbaik itu ada di rentang waktu 0 sampai 15 tahun atau 0 sampai 18 tahun. Sebagian ahli menyebutkan 0 sampai 15 tahun. Nah, di umur 0 sampai 15 tahun itu ada dua tahapan gitu. Pertama tahapan saya menyebut dia di angka 1 itu tahapan stimulasi di umur 0 sampai 7 tahun. Nah, yang kedua adalah tahapan di umur 7 sampai 15 tahun atau 8 sampai 15 tahun yang sering orang menyebutnya dengan tahapan simulasi. Nah, ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allah memberikan begitu luar biasanya di dua tahap yang pertama itu. Bahkan di dalam beberapa kitab Tarbiyatul Aulad itu disampaikan bahwa tahap yang paling utama, yang paling hebat itu sepanjang hidup manusia itu adalah di umur 0 sampai 7 tahun atau 0 sampai 8 tahun. Nah, ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tahap yang pertama 0 sampai 7 tahun itu seperti yang ayah bunda sudah ketahui bersama bahwa ini adalah umur yang terbaik, di mana Allah memberikan segala sesuatu yang terbaik. Fondasi Allah memberikan potensi yang sangat luar biasa di umur 0 sampai 7 tahun, 0 sampai 8 tahun itu. Kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang sering dijadikan rujukan bagi parenting di umur 0 sampai 7 tahun sampai 8 tahun. Yang An-Nahl 78 gitu, ayah bunda ya. Wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamu syai'a wa ja'alakum sam'a wal absar wal af'idah itu. Nah, ayah dan bunda, kemudian di tahap yang kedua adalah 7 sampai 14 tahun sampai 15 tahun. Nah, di tahap yang kedua ini adalah sering kita menyebutin tahap simulasi. Di tahap simulasi itu kita membagi menjadi dua nanti kelak kemudian hari, yaitu bagaimana simulasi di masa tamyiz di umur 7 sampai 10 tahun dan kemudian simulasi di masa baligh di umur 10 sampai 15 tahun atau umur sampai 16 tahun. Nah, yang kita hubungkan dengan tema yang kita bicarakan itu adalah yang kita mau memberikan penjagaan yang luar biasa itu, memberikan yang terbaik dalam pengasuhan anak-anak kita itu ada di umur 0 sampai 15 tahun. Yang kelak kemudian hari ketika anak kita sudah berumur 15 tahun ke atas, semua yang sudah kita berikan itu akan kita lihat di umur 15 tahun ke atas. Baik, ayah dan bunda. Bu Fitri masih jelas suara saya? Alhamdulillah jelas ya ayah. Alhamdulillah. Nah, baik. Nah, ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Ta'ala, sudah barang tentu tema yang kita mau bahas hari ini kita mencari rujukannya atau contohnya. Di dalam dunia parenting itu kita melihat ada yang sangat di As-Saffat 102 itu Ibrahim kepada ayat surat 37 ayat 102 itu. Bagaimana Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita, beliau memberikan sesuatu yang sangat luar biasa kepada anak beliau, memberikan cinta yang sangat luar biasa kepada anak beliau, kepada Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail itu membalas cinta yang diberikan oleh Nabi Ibrahim dan kemudian diberikan bonus 2. Yaitu diberikan ketaatan dan kekaguman. Jadi apa yang kita tadi bahas di depan itu ya dan bunda, kalau kita berikan yang terbaik buat anak kita di umur 0 sampai 14 sampai 15 tahun, insya Allah kelak kemudian hari anak kita akan memberikan apa yang kita berikan itu dan diberikan bonus 2 yaitu ketaatan dan kekaguman. Nah, ayah dan bunda yang Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu kita kenapa kita harus bicara soal ini? Kenapa kita memberikan yang terbaik pada anak kita 0 sampai 15 tahun dan kemudian 15 tahun ke atas insya Allah anak kita akan memberikan yang terbaik juga buat kita. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah saya menyebutnya ini amanah dunia. Nah, bagaimana Allah menyebutkan di dalam surat An-Nisa itu mengingatkan kepada kita bahwa anak itu adalah amanah. Jangan sampai tinggalkan kita, anak-anak kita itu kelak kemudian hari itu adalah anak-anak yang lemah. Nah, anak-anak yang lemah itu seperti apa?
yang lemah itu adalah ketika usia biologis itu lebih maju dari usia psikologis. Idealnya di dalam tarbiyah itu, dalam proses ariyah dan tarbiyah itu adalah ketika usia psikologis lebih maju dari usia biologis anak-anak kita. Di dalam tarbiyah itu kita bisa melihat beberapa contoh di zaman Rasulullah, di zaman sahabat-sahabat, di zaman alim ulama zaman dahulu. Itu alasan yang pertama. Nah, alasan yang kedua adalah amanah akhirat. Bagaimana Allah menyampaikan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Walaupun ayat ini kata para ahli tafsir itu lebih banyak ditujukan kepada para ayah. Bahkan kalau kita baca buku-bukunya Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan kemudian Abdullah bin Mubarak itu bahkan menyampaikan bahwa persoalan pengasuhan itu sebenarnya sangat tergantung kepada hubungan seorang ayah kepada Allah. Nah, amanah apa saja yang diberikan Allah kepada kita terhadap anak-anak kita itu ada dua amanah. Yang pertama amanah tubuh, yang sering kita dengan amanah pertumbuhan. Yang kedua adalah amanah non tubuh yang sering kita sebut dengan amanah perkembangan. Nah, kalau amanah pertumbuhan itu, ya mudah kita sudah sepakat bahwa gitu ya, segala sesuatu yang dimakan anak kita, yang diminum anak kita, itu adalah dalam keadaan ya, jauh dari syubhat apalagi haram. Nah, yang kedua adalah amanah perkembangan. Amanah perkembangan itu adalah segala sesuatu yang sifatnya adalah non tubuh, baik itu spiritual, baik itu emosional, baik itu intelektual, baik itu sosial gitu. Nah, semua amanah ini sudah barang tentu nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak kemudian hari. Bahkan Ustadz Abdullah Nasir Luan menyampaikan bahwa pertanggungjawaban kelak kemudian hari itu bagi seorang ayah, seorang ibu itu bahkan itu sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak kita. Misalnya, ketika anak kita berumur 0 sampai 2,5 tahun sampai 3,5 tahun itu bentuk pertanggungjawaban kita adalah nanti kita berikan kepada anak kita ketika anak kita di usia yang tersebut itu. Misalnya begini ayah dan bunda. Ketika di usia 0 sampai 2,5 tahun itu yang paling hebat Allah kembangkan itu ada 3 hal. Yang tadi saya sebutkan itu di surat Nahl 78 itu. Adalah pendengaran, adalah penglihatan, ada hati nurani. Nanti kita akan mempertanggungjawabkan depan Allah. Nanti Allah akan tanya, apa yang anakmu di usia yang terbaik Allah berikan itu? Yang seperti ayah bunda ketahui bahwa pendengaran, penglihatan, hati nurani anak kita di saat 0 sampai 5 tahun, 0 sampai 7 tahun itu sangat terbaik secara potensi. Gitu, pendengaran anak kita bahkan mampu menyimpan hampir 6.000 kata-kata per hari. Ayah bunda bayangkan 6.000 kata-kata per hari. Nah, sekarang tergantung kepada kita mau menyimpankan apa kepada anak kita? Menyimpankan kata-kata yang baikkah? Menyimpan kata-kata yang burukkah? Itu disimpan oleh anak kita. Para ahli mengatakan proses penyimpanan lewat pendengaran, penglihatan itu di anak-anak 0 sampai 7 tahun itu bahkan bisa dia simpan sampai sekitar 10 tahun ke depan. Nah, yang ketiga ya dan bunda, kenapa kita bicara bahwa kita harus memberikan yang terbaik di umur 0-15 tahun kepada anak-anak kita, yang kelak kemudian hari insya Allah nanti anak-anak kita akan memberikan yang terbaik kepada kita ketika dia berumur 15 tahun ke atas. Yang ketiga alasannya adalah karena di zaman sekarang ini membutuhkan karena ayah dan ibu punya kegiatan di tempat lain, ayah yang bekerja, ibu yang bekerja, sudah barang tentu anak-anak di zaman sekarang, zaman neo milenial ini membutuhkan ayah bunda yang bukan hanya sekedar untuk mengurus pertumbuhan saja, tapi juga adalah ayah bunda yang high quality. Mungkin pertemuan cuma 2 menit, 3 menit, pertemuan cuma mungkin 10 menit, 15 menit, tetapi pertemuan yang bermakna buat anak-anak kita. Nah, menjadi ayah bunda yang high quality itu sangat tergantung dengan 2 hal. Yang pertama adalah tergantung sama waktu dan kemudian tergantung sama ilmu. Waktu yang seperti apa? Para ahli mengatakan waktu yang bermakna. Nah, ayah dan bunda kita punya ada 3 hal ya, 3 waktu di dalam kehidupan kita. Ada waktu kerja, ada waktu sisa, dan waktu bermakna. Nah, yang diinginkan menjadi ayah bunda yang high quality itu adalah waktu yang bermakna. Yang bermakna itu adalah ketika kita berkomunikasi dengan anak kita, itu pusatnya di anak, bukannya pusatnya di kita. Kemudian ketika kita berkomunikasi dengan anak, berhubungan dengan anak, berinteraksi dengan anak, kita tidak hanya menghadirkannya fisik, tapi juga menghadirkan jiwa. Kita tidak hanya terikat, tapi juga terlibat. Nah, kemudian menjadi ayah bunda yang high quality itu adalah ayah bunda yang mau tidak mau harus mengetahui ilmu tahap perkembangan anak-anak kita. Bagaimana mengembangkan anak laki-laki, bagaimana mengasuh anak perempuan, seperti apa roadmap anak laki-laki, seperti roadmap anak perempuan. Ayah dan bunda agak susah kita di zaman sekarang ini kalau kita mau menghebatkan anak-anak kita, sementara kita nggak punya 2 hal yang tadi saya sebutkan itu. Nggak punya waktu yang bermakna dengan anak-anak kita dan nggak punya ilmu tahap perkembangan. Jadi kalau nggak punya ilmu tahap perkembangan ini, kita menjadi
menjadi susah gitu ayah dan bunda. Bagaimana kita misalnya begini, contoh nih, ini teman-teman di Mentari Arido sudah jauh lebih tahu dari saya. Misalnya begini, ada perbedaan yang sangat sederhana aja dalam bahasa apresiasi kepada anak-anak kita. Misalnya kepada anak-anak yang kelas 3 SD ke bawah itu, bagaimana kita mengapresiasinya? Mungkin kita masih boleh memuji gitu ya ayah bunda ya, misalnya dengan mengatakan, oh ya Allah hebat banget anak ayah, hebat banget anak ibu gitu. Itu masih patut, sangat pas dengan tahap perkembangan anak-anak kita yang kelas 3 ke bawah. Tapi kalau anak-anak yang kita 4 SD 5, 6, 7, 8, 9 ke atas, kalau kita memberikan apresiasi masih dengan seperti memuji gitu ayah dan bunda, anak-anak sudah nggak pas sama tahap perkembangannya. Tapi bagaimana yang pas? Sudah barang tentu kita tidak lagi memuji, tapi kita lebih banyak menghargai. Karena anak-anak kelas 4 SD ke atas itu tahap perkembangannya secara emosional, dia pengennya yang diapresiasi itu adalah proses, bukan lagi hasil. Kalau anak-anak kelas 3 ke bawah adalah anak-anak yang masih menginginkan hasil yang diapresiasi. Ini hal yang sederhana ya dan bunda. Kita susah memberikan itu kepada anak-anak kita kalau kita tidak mengetahui ilmu tahap perkembangan anak-anak. Nah, apa yang harus kita lakukan ayah dan bunda agar ayah bunda bisa menjaga dan nanti kalau kemudian hari insya Allah di 15 tahun ke atas kita akan dijaga oleh anak-anak kita. Ada dua hal kata para ahli. Yang pertama itu adalah pahami diri orang tua, yang kedua pahami anak. Dua ini aja gitu ya. Yang pertama pahami diri orang tua. Ayah dan bunda yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kalau sekarang ini saya mencontohkan ke diri saya gitu, kepribadian saya sekarang ini sebagai seorang ayah, kepribadian saya misalnya saya orangnya lebih banyak flight-nya daripada fight-nya. Saya lebih banyak menunda-nundanya secara kepribadian ya ayah bunda ya, menunda-nunda daripada bersegera menyelesaikan persoalan. Saya lebih banyak pecundangnya daripada pejuangnya. Saya lebih banyak tidak berani untuk memutuskan. Kepribadian saya sekarang ini itu terbentuk bukan karena persoalan saya sekarang, tapi terbentuknya kata para ahli itu adalah seperti apa deposit pengasuhan saya di umur 0-15 tahun atau 0 sampai 18 tahun. Yang sering orang menyebutnya dengan hutang pengasuhan gitu. Nah, di dalam parenting ini hutang pengasuhan ini menjadi sesuatu yang sangat penting ketika kita nanti menghebatkan anak-anak kita, ketika kita nanti melakukan area dan tarbiyah kepada anak-anak kita. Nah, bagaimana nanti utang pengasuhan itu pengaruhnya besar terhadap pengasuhan anak-anak kita? Ya bunda, dampaknya ada dua gitu ya. Kita punya utang pengasuhan. Utang pengasuhan itu yang seperti saya contohkan ya bunda ya. Kepribadian saya sekarang ini gitu ya, saya susah untuk memberikan apresiasi misalnya gitu ya, susah memuji gitu kepada pasangan saya, kepada anak-anak saya, nggak spontan memujinya gitu. Itu bukan karena persoalan saya sekarang, tapi persoalan saya nggak punya, bukan saya nggak mau memuji, tapi saya nggak punya gitu. Kapan saya nggak punya itu? Ketika di usia-usia terbaik saya, deposit pengasuhan saya nggak mendapatkan itu. Saya nggak mendapatkan stimulasi dan simulasi yang cukup sehingga saya bisa memberikannya kepada orang lain. Nah, ayah dan bunda, kalau saya seperti itu punya hutang pengasuhan itu, jadi anak-anak misalnya ketika misalnya saya contoh sejarah pribadi aja ayah dan bunda, anak saya pulang, kemudian anak-anak nyambut gitu, kemudian anak bilang ya aku tadi aku berhasil membuat ini gitu. Saya bukan nggak mau memuji gitu ya, yang keluar dari saya itu ya oh ya alhamdulillah gitu, udah selesai gitu ya. Nah, kenapa bukan saya nggak memuji ayah dan bunda? Kenapa saya nggak bisa mengeluarkan kata-kata, ya Allah hebat banget, nah ya Allah kamu pasti bekerja keras untuk dapat melaksanakan itu, mencapai ke apa yang kamu lakukan itu. Kenapa itu nggak keluar dari saya? Karena memang saya nggak punya gitu ya. Simulasi dan stimulasi di umur-umur terbaik saya, di umur 15 tahun saya nggak banyak punya itu. Gimana saya mau memberi ketika saya nggak punya? Nah, apa dampaknya di dalam pengasuhan kita ya dan bunda, di dalam kita nanti proses kita menjaga yang terbaik di umur 15 tahun itu, yang pertama adalah saya menjadi orang tua yang tergolong orang tua yang bangkrut gitu. Orang tua yang bangkrut itu apa? Ayah dan bunda, orang tua yang merasa bahwa dia sudah memberikan yang terbaik gitu di umur 0 sampai 15 tahun. Itu nyari uang ke sana kemari, melakukan ini, melakukan itu. Tapi ternyata gitu, bukan itu yang dibutuhkan anak-anak kita. Saya mengambil contoh misalnya seorang ayah gitu. Prinsip seorang ayah misalnya udah dia bilang sama istrinya, saya nyari uang aja gitu ya, kamu nanti kalau ada apa-apa dengan anak kamu nggak usah mikirin uang deh gitu ya. Ini contoh ke diri saya gitu ya bunda. Nah, saya kelak kemudian hari ketika anak lewat di umur 15 tahun, dan bunda, tiba-tiba anak akhlaknya nggak baik, tiba-tiba anak adalah introvert, anak nggak punya semangat, anak kemudian akhlaknya nggak, ya itu yang saya sebut akhlaknya nggak terlalu baik, suka menunda-nunda gitu.
Nah, saya tiba-tiba ketika anak kita umur 15 tahun, saya bilang sama istri saya, dia bilang, "Dek, ini kenapa kok anak jadi begini?" gitu. Nah, saya gitu ya merasa bahwa saya sudah memberikan yang terbaik gitu. Padahal kenapa anak-anak tidak, misalnya anak laki-laki saya tidak menjadi laki-laki di umur 15 tahun, karena justru di umur 7, 14 tahun, 8 sampai 15 tahun, anak laki-laki saya yang dia butuhkan itu justru kehadiran saya secara perkembangan, bukan secara pertumbuhan. Tetapi saya karena itu tadi, karena saya nggak mengetahui bahwa di umur 7, 14 tahun, 8, 15 tahun itu justru kehadiran seorang ayah bagi anak laki-laki dan perempuan melebihi dari kebutuhan dia terhadap makan dan minum. Nah, sayangnya saya nggak hadir, makanya jadi saya orang tua yang bangkrut. Nah, kemudian ayah dan bunda, apa dampak lagi kita punya utang pengasuhan itu adalah nanti anak kita 15 tahun ke atas, kalau kita tidak memberikan yang terbaik di umur 15 tahun, nanti di umur 15 tahun ke atas anak kita akan menagih gitu ya. Apa yang ditagih itu ada 3. Ada proses mothering. Proses mothering itu biasanya adalah ketika anak-anak kita di umur 07 tahun tidak mendapatkan 5 hal yang paling baik, yaitu kehangatan, kedekatan, kelekatan, keterikatan, keterlibatan dari ibunya. Yang Allah lebihkan kepada ibunya itu kelembutan, kehangatan yang sering disebut dengan para ahli itu dengan tender love gitu. Kemudian anak juga akan menagih lagi, misalnya ketika di umur 15 tahun itu ke atas, anak laki-laki saya misalnya ayah dan bunda itu tidak laki-laki gitu ya. Susah untuk memutuskan, susah untuk mengambil sikap, susah untuk penakut sekali dan lain-lain gitu. Itu apa tagihan apa? Tagihan fathering gitu ya. Kenapa tagihan fathering? Karena itu seharusnya dilakukan oleh para ayah gitu. Seperti yang ayah bunda ketahui bahwa anak laki-laki di umur 7 sampai 14 sampai 15 tahun itu yang paling penting bagi seorang ayah adalah mendownloadkan kelaki-lakian. Tapi karena saya sibuk, saya berpikir bahwa saya nyari uang saja, sehingga anak laki-laki saya tidak terdownloadkan kelaki-lakiannya di umur 7, 14 tahun sampai 15 tahun. Nah, kemudian dari tagih itu adalah parenting. Parenting itu gabungan dari kebutuhan anak terhadap ayah dan kebutuhan anaknya terhadap ibunya. Nah, apa dampak utang pengasuhan kepada anak-anak? Nah, dampak utang pengasuhan kepada anak yang tadi saya sebutkan itu ayah dan bunda. Ketika anak-anak menjadi anak lemah itu, usia biologis lebih maju dari usia psikologis. Anak kita sudah berumur 16 tahun secara fisik, tetapi dia belum bisa untuk menyelesaikan masalah. Secara psikologisnya masih seperti anak seperti umur 10 tahun atau anak umur 11 tahun. Nah, kemudian dampak yang kedua itu adalah anak-anak yang rapuh dan lumpuh gitu. Anak-anak yang secara pertumbuhannya dia tidak kuat dan apalagi secara perkembangan. Nah, ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang harus kita lakukan, tadi itu ayah dan bunda adalah pahami diri kita masing-masing bahwa sesungguhnya kepribadian kita sekarang ini gitu ayah dan bunda adalah ketika kita menjadi ayah, menjadi ibu itu lebih banyak ditentukan seperti apa deposit pengasuhan kita di umur 15 tahun. Baik itu ayah, baik itu pun ibu. Nah, kalau kita ayah dan bunda, kalau antara ayah dan ibu kita punya banyak utang pengasuhan, tapi kita selesaikan utang pengasuhan, nanti dampaknya kita berhadapan dengan anak-anak kita. Misalnya dampak kita ada seorang ayah yang pemarahnya luar biasa gitu, itu bukan karena ayahnya juga nggak senang dengan kepribadian dia suka marah gitu, suka meledak-ledak itu. Tetapi kenapa dia suka meledak dan suka marah-marah itu, gitu misalnya, itu karena memang tadi yang saya sebutkan deposit pengasuhan di umur 15 tahun atau 18 tahun. Yang kedua, ayah dan bunda adalah memahami diri kita, itu adalah memahami pasangan. Seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hunna libasul lakum antum libasul lahunna," gitu. Nah, mari kita cek ayah dan bunda, apakah kita dengan pasangan kita itu sudah kompak apa belum gitu. Nanti kita akan diskusikan apakah kita sudah punya apakah prinsip pengasuhan kita sudah sama antara ayah kita dengan pasangan kita gitu. Nah, ada 3 hal ayah dan bunda yang kita harus cek kita dengan pasangan kita di dalam kita mengasuh anak-anak kita. Yang pertama itu adalah cek prinsip pengasuhan. Apakah antara suami dengan istri, ayah dengan ibu itu sudah sama belum prinsip pengasuhannya? Nah, biasanya ayah dan bunda, biasanya prinsip pengasuhan, pola pengasuhan, dan roadmap pengasuhan itu biasanya kita sudah selesaikan di 5 tahun awal pernikahan kita. Nah, mari kita cek. Yang pertama, mari kita cek prinsip pengasuhan antara ayah dengan ibu udah sama apa belum. Nah, prinsip pengasuhan itu apa saja? Mohon maaf ayah dan bunda, mungkin ayah bunda sudah melakukan ini sekedar mengingatkan ke diri saya. Nah, prinsip pengasuhan dalam Islam itu kan ada beberapa ayah dan bunda, ada sekitar 14 lah. Misalnya saya ambil contoh, apakah antara ayah dengan ibu, itu antara ayah dengan ibu itu prinsip pengasuhannya contoh begini, anak itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang tadi saya sebutkan itu, baik amanah pertumbuhan maupun amanah perkembangan. Nah, antara ayah dan ibu udah sama belum?
gitu. Jangan-jangan ayah dan bunda ada ibu yang berprinsip bahwa gitu ya, yang namanya pertumbuhan dan perkembangan itu tanggung jawab kita berdua antara dia dengan suaminya. Tetapi ada suami yang berprinsip gitu bahwa pertumbuhan itu tanggung jawab kita, tanggung jawab bersama, tetapi perkembangan itu tanggung jawab dari istrinya gitu. Sehingga suami muncul sebagai orang ayah ATM saja atau ayah breadwinner aja yang nyari uang saja gitu. Nah, kebayang ayah dan bunda kalau dua suami dengan istri ini prinsipnya tidak sama gitu ya. Seperti apa nanti anak-anak akan tumbuh dari dua orang sepasang suami istri ayah dan ibu yang prinsipnya tidak sama. Nah, kita bisa cek itu ayah bunda, apakah prinsipnya bahwa anak itu takdir Allah itu sama apa belum suami dengan istri? Apakah misalnya prinsip pengasihan yang lain? Misalnya dalam prinsip pengasuhan dalam Islam itu solehkan dulu atau mahirkan dulu gitu. Nah, kalau secara Islam kan solehkan dulu ayah dan bunda ya baru dimahirkan. Itu yang pertama, kita cek antara kita dengan pasangan kita sudah sama belum prinsip pengasuhan. Yang kedua, cek pola pengasuhan. Apakah kita sudah sama belum sudah pernah membicarakan pola pengasuhan apa yang kita mau terapkan kepada anak kita di dalam pengasuhan sehari-harinya dia. Kenapa begitu ayah dan bunda? Karena sudah barang tentu kita seorang suami, seorang ayah itu datang dari dua pola pengasuhan yang berbeda. Kemudian mereka bertemu di dalam rumah tangga, dalam bahtera rumah tangga, Allah amanahkan anak-anak kepada mereka. Sudah barang tentu mereka harus bersepakati pola pengasuhan apa yang harus mereka lakukan kepada anak-anak mereka. Sudah barang tentu kan nggak bisa memakai pola pengasuhan hanya dengan pola pengasuhan yang ayah dapatkan saja, atau memakai pola pengasuhan yang ibu dapatkan. Saya ambil contoh, ya bunda. Si ayah berasal dari Sumatera misalnya, si ibu berasal dari Bandung misalnya gitu ayah bunda. Ini kan dua pola pengasuhan yang berbeda. Ambillah contoh yang sederhana saja, membangunkan anak di pagi hari. Nah, bisa jadi ayah dan bunda kalau ketika misalnya si ayah membangunkan anak itu polanya pasti berbeda dengan ibu kalau tidak ada kesepakatan gitu ya. Si ayah dengan gaya Sumateranya, nanti kalau ibu yang membangunkan anaknya dengan gaya Bandungnya gitu ya. Ini dua hal yang sangat berbeda. Nah, oleh sebab itu ayah dan bunda ketika kita mau menghebatkan anak-anak kita di umur 0-15 tahun, yang kedua kata para ahli, ceklah pola pengasuhan ini. Sudah pernah belum kita bicarakan dengan pasangan kita? Sudah ada pun kesepakatan pola mana yang harus kita gunakan kepada anak-anak kita. Nah, yang ketiga yang paling penting juga, yang tidak kalah pentingnya kata para ahli adalah, apakah kita sudah membuatkan roadmap pengasuhan di dalam mengasuh dan menghebatkan anak-anak kita. Seperti yang ayah bunda ketahui, tadi juga Bu Fitri di awal-awal sudah menyampaikan bahwa di dalam rumah tangga kita itu ada dua roadmap ayah dan bunda ya, ada dua roadmap standar ya. Yang pertama itu roadmap keluarga. Ya, roadmap keluarga itu yang seperti tadi Bu Fitri katakan, bagaimana nanti kemudian hari kita mau menuju kemana gitu ya bunda ya, mau menuju kemana dalam rumah tangga kita ini. Sudah barang tentu ada roadmapnya gitu ya bunda ya. Misalnya kalau kita ya dalam keluarga muslim kan tujuan kita adalah seperti yang disebutkan oleh Allah di Ar-Ra'd 23 itu. Bagaimana kita secara berkeluarga masuk ke surga gitu ya, surga Aden yang diberikan Allah SWT itu. Yang kedua adalah roadmap pengasuhan standar. Bagaimana kita menghebatkan anak-anak kita, baik laki-laki dan perempuan. Nah, di dalam konteks agama Islam, dalam konteks tarbiyatul aulad sudah dijelaskan oleh Allah gitu ya. Bagaimana Allah menyampaikan Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Gitu ya bunda ya. Jadi bagaimana kita menghebatkan nanti mentarbiyah mi'rayah anak perempuan kita, sudah barang tentu salah satunya rujukannya adalah kepada keluarga ayahanda Imran. Yang kelak kemudian hari ujungnya tarbiyatun nisa itu, pendidikan anak perempuan kita itu, ujungnya adalah bunda, seperti Bunda Maryam, atau seperti ada 3 perempuan lagi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut oleh Rasulullah SAW. Bunda Maryam, Bunda Khadijah, Bunda Fatimah, dan Bunda Asiyah binti Muzahim. Nah, karena di dalam tarbiyatun nisa itu, pendidikan anak perempuan dalam Islam itu kan intinya cuma 4 gitu ya bunda ya. Intinya cuma 4. Bagaimana bagi anak perempuan kita menjadi ibu yang hebat, menjadi anak yang hebat, menjadi istri yang hebat, dan menjadi daiyah yang hebat, atau menjadi yang menghebatkan orang di luar dari keluarganya dia. Nah, roadmap pengasuhan anak perempuan ini kita sudah sepakati belum ke anak perempuan kita? Gitu ya bunda. Ini yang disampaikan oleh para ahli. Demikian juga ya bunda, apakah kita sudah sama membicarakan roadmap pengasuhan anak laki-laki kita? Nah, kalau roadmap pengasuhan anak laki-laki, kalau kita melihat ayat yang tadi, Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran, berarti salah satu rujukan kita dalam membuat roadmap pengasuhan anak laki-laki itu adalah kepada keluarga ayahanda Ibrahim. Yang kelak kemudian anak laki-laki kita, ujungnya nanti itu adalah profilnya menjadi seperti Ishak dan Ismail. Nah, seperti apa kita nanti untuk menghebatkan anak perempuan kita menjadi Maryam, sudah barang tentu nanti di umur 7 tahun apa yang harus kita lakukan. Di umur 15 tahun apa yang harus kita lakukan, di umur 15 tahun ke atas apa yang kita lakukan. Demikian juga dengan
anak laki-laki. Nah, ayah bunda yang dimiliki Allah SWT, 3 hal ini yang paling penting kita, kata para ahli itu dicek gitu ya, supaya kita nanti bisa menghebatkan anak-anak kita di umur 0 sampai 15 tahun, terutama di umur 0 sampai 15 tahun. Baik, ayah dan bunda yang dimiliki Allah SWT, kita lanjutkan. Nah, ini kebutuhan anak-anak kita gitu ya di umur 0 sampai, terutama di umur 0 sampai 15 tahun ya. Bagaimana nanti kita mau menghebatkan anak-anak kita, mau menjaga anak-anak kita. Ini salah satu kebutuhan anak-anak kita terhadap ayah ibunya. Misalnya begini, di masa stimulasi dan masa amunisi. Saya menyebutnya masa 0 sampai 7 tahun itu masa stimulasi dan amunisi. Ya, ya, masa kita memberikan stimulasi yang begitu banyaknya kepada anak-anak kita dan memasukkan amunisi yang sebanyak-banyaknya kepada anak kita, karena Allah memang menyiapkan kesiapan itu. Gitu ya bunda. Nah, apa saja itu? Ada 5 ayah bunda ya. Mudah-mudahan ini ayah bunda sudah setuju dengan saya. Ada 5 hal gitu ya. Yang pertama adalah memberikan amunisi dan stimulasi perkembangan spiritual. Yang kedua adalah perkembangan intelektual. Yang ketiga perkembangan emosional. Yang keempat perkembangan sosial, dan kelima adalah perkembangan fisikal. Gitu ya. Nah, seperti apa yang dibutuhkan anak kita di umur sampai 7 tahun, bagi anak laki-laki dan perempuan pada umumnya sama. Ya bunda, membutuhkan tender love itu, kesolehan dari seorang ibu. Itu ya bunda ya. Nah, terutama mungkin hanya perbedaan sedikit di umur anak laki-laki dan perempuan itu. Anak laki-laki sampai umur batita itu kedekatan yang dia butuhkan terhadap ibunya melebihi dari kebutuhan kedekatan seorang anak perempuan kepada ibunya. Nah, bahkan di dalam beberapa penelitian parenting itu disebutkan kalau ada apa-apa trauma yang dialami oleh anak laki-laki ketika dengan ibunya di umur sampai 3 tahun, itu dampaknya akumulatifnya akan berkembang terus sampai di umur dia nanti di atas 15 tahun ke atas. Nah, ayah bunda yang Allah, saya menuliskan sedikit di sini apa saja kebutuhan anak-anak kita terhadap ayah bundanya. Nah, di umur sampai 7 tahun orang menyebutnya ini adalah umur ibu, eranya ibu gitu ya. Dan dibutuhkanlah ibu yang soleha gitu. Yang kalau tidak salah saya ada bunda, ketika misalnya seperti yang ayah bunda lakukan sehari-hari ketika punya anak ya, ketika punya anak 0 sampai 7 tahun itu kan kita berusaha untuk seperti Bunda Maryam ayah dan bunda ya, berusaha untuk menjadikan kesolehahan kita gitu ya bunda ya, memperbaiki bacaan Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, memperdalam ilmu agama gitu. Karena apa ayah dan bunda? Karena Allah, amanah Allah kepada anak 0 sampai 7 tahun itu memang dilebihkan kepada ibu gitu ya. Dilebihkan kepada ibu. Jadi ibulah yang lebih banyak nanti akan menghebatkan. Itulah sebabnya kenapa anak-anak itu masa depannya sangat tergantung dari kehebatan kesolehan seorang ibu, khususnya di umur 0 sampai 7 tahun. Nah, kemudian masa simulasi ayah dan bunda yang berkah, kita menyebutnya ini adalah masa eranya ayah. Di simulasi ini di umur 7 sampai 15 tahun. Nah, ada dua tahap itu yang benar masa simulasi ini, masa simulasi yang kita sebut dengan masa tamyiz di umur 7 sampai 10 tahun. Ini ayah nih, baik anak laki-laki anak perempuan. Nah, ada masa simulasi 10 sampai 15 tahun, ini kita menyebutnya masa simulasi masa balik. Nah, apa yang dibutuhkan oleh anak kita terhadap ayah bundanya yang saya tuliskan di sini. Kalau solehan seorang ayah dan ketangguhan seorang ayah, kemudian ayah menguatkan fitrah, melatih 5 fondasi yang tadi saya sebutkan itu ayah dan bunda, dan kemudian sabar dan syukur. Simulasi ini kenapa disebut dengan simulasi? Jadi masa 7, 14 tahun, 15 tahun itu masa di mana banyak memang di role playkan. Apa yang di role playkan? Apa-apa yang distimulasikan dan diamunisikan di umur 0 sampai 7 tahun. Saya ngambil contoh ayah dan bunda. Misalnya gini, ibunya bercerita tentang Rasulullah suka menolong di umur 0 sampai 7 tahun nih ke anak-anak gitu. Rasulullah suka menolong, Rasulullah peduli gitu. Nah, itu diceritakan kepada anak-anak di umur 7 tahun, diberikan stimulasinya. Nah, di umur 7 sampai 15 tahun, semua yang diceritakan tadi itu dipraktekkan gitu ya, disimulasikan gitu ya. Nah, siapa yang terbaik memimpinnya ini? Coach yang terbaik itu adalah ayah. Nah, kalau di sekolah itu coach yang terbaik itu adalah guru laki-laki. Nah, kemudian ayah dan bunda di umur 15 tahun ke atas, nah kebutuhan ayah bunda anak terhadap ayah bundanya itu adalah keikhlasan, keistiqomahan ayah dan ibu, kemudian arah mentor. Nah, di umur ini ayah dan bunda, anak-anak kita gitu, anak-anak kita mungkin dia caregiver-nya itu, pengasuh utamanya itu sudah mulai agak bergeser sedikit. Anak-anak kita sudah mulai dekat dengan orang di luar dari ayah dan ibunya, apakah dekat dengan gurunya, dekat dengan teman sebayanya, atau dekat dengan kakak kelasnya dan lain-lain. Yang kedua ayah dan bunda adalah yang tadi memahami diri orang tua, yang kedua adalah memahami anak-anak. Gitu. Bagaimana memahami anak-anak ini ayah dan bunda yang Allah SWT adalah ini proses
yang tadi saya buat itu proses tumbuh kembang anak-anak kita. Ini yang harus kita pahami. Tadi sudah saya sampaikan masa kehamilan itu kenapa dalam Al-Quran disebut masa kehamilan itu masa diberikan kabar gembira gitu ya muda ya. Nah otomatis kabar gembira ini disambut dengan bagaimana ibu hamil itu safe secara fisik dan secure secara psikologis supaya menghasilkan trust, dia menghasilkan percaya diri dalam keadaan hamil. Nah kemudian masa isolasi, nah sering orang menyebutnya ini dengan masa pengasuhan di umur 0 sampai 7 tahun. Saya menyebutnya masa tender love gitu dengan kehebatan ibu-ibu. Dan kemudian masa pendidikan, masa simulasi, role play ini di umur 8 sampai 15 tahun, ini masa tough love, masa di mana memang ayah yang sangat berperan. Baik ayah dan bunda yang Allah Subhanahu wa taala, nah dalam memahami anak-anak kita, ayah dan bunda sudah barang tentu, nah sangat penting di dalam pengasuhan dalam Islam itu adalah bagaimana kita memahami, tadi yang saya sebut, memahami pendidikan anak-anak kita, pengasuhan anak kita laki-laki dan anak perempuan. Karena apa ya dan bunda, nanti di umur 7-14 tahun ini, ketika anak kita sudah berumur 6-7 tahun, anak laki-laki itu dia sudah menunjukkan ke tombol laki-lakinya sudah mulai menyala gitu. Artinya ya dan bunda, di umur itu transisi dari eranya ibu dikembalikan kepada eranya ayah. Nah era ayah itu ada di umur 7-14 tahun, 8-15 tahun. Nah di era itulah nanti sangat menentukan seperti apa nanti anak-anak kita di umur 15 tahun ke atas. Kalau anak laki-laki tidak mendapatkan download kelaki-lakian di ayahnya di umur 7-14 tahun, 15 tahun, nanti kelak kemudian hari kita akan mendapatkan anak laki-laki kita di umur 15 tahun ke atas tidak teroptimalkan kelaki-lakiannya. Bisa jadi dia nggak survive, bisa jadi dia nggak bisa memutuskan segala sesuatu, bisa jadi dia mindernya luar biasa, nggak percaya diri, dan lain-lain. Nah, anak laki-laki ini dia butuh ayah. Nah, apa yang ayah lakukan di umur ini adalah mengajarkan kelaki-lakian gitu. Kemudian ayah dan bunda, ini tahap perkembangan anak perempuan. Nah, anak perempuan hampir sama dengan anak laki-laki, cuman perbedaannya adalah di umur 7-14 tahun, 8-15 tahun, apa yang harus kita berikan kepada anak kita adalah anak perempuan kita kalau kita baca dalam Tarbiyatul Nisa itu, tetap dia membutuhkan ayahnya di era ini. Gitu. Nah, tapi ajarkan keperempuanan. Nah, keperempuan itu apa ayah dan bunda? Kalau kita baca hadis Rasulullah SAW itu ada 4. Gitu ya, ajarkan tentang kehebatan keterampilan Bunda Maryam binti Imran karena kelak kemudian hari anak perempuan kita itu akan menjadi seorang ibu yang baik. Nah, ajarkan keterampilan kehebatan Bunda Khadijah binti Khuwailid karena kelak kemudian hari anak perempuan kita itu akan menjadi seorang istri yang baik. Ajarkan keterampilan kehebatan Bunda Fatimah binti Muhammad SAW nanti kelak kemudian hari akan menjadi anak yang baik. Dan kemudian ajarkan keterampilan kehebatan Bunda Aisyah binti Muzahim istrinya Fir'aun karena kelak kemudian hari anak-anak kita itu akan sebagai duta dari keluarga kita akan menghebatkan, akan menjadi seorang daiyah, akan berbuat baik kepada lingkungannya. Nah, ini ayah dan bunda masa yang terbaik itu ada di masa 7-14 tahun. Sama seperti anak laki-laki, masa mengajarkan kekoaman itu, mendownloadkan kelaki-lakian itu masa di umur 7-14 tahun. Seperti anak perempuan, masa memperempuankan anak perempuan kita itu ada di umur 7-14 tahun, 8-15 tahun. Nah, ayah dan bunda yang melakukan SWT, kalau kita tidak melakukan ini, terutama di umur 0 sampai 15 tahun, nah itulah yang tadi di awal kita bicarakan. Tadi saya sempat bicarakan soal utang pengasuhan. Nah, utang pengasuhan itu ayah dan bunda bisanya dilihat apakah anak kita memiliki hutang pengasuhan atau tidak, itu bisa dilihat ketika dia umur 15 tahun ke atas. Ketika segala sesuatu itu sudah menjelma menjadi syaksiah, menjadi kepribadian, ya bunda. Nah, ayah dan bunda yang melakukan SWT, berikut ini hanya sekedar tambahan saja, bagaimana kita memahami anak-anak kita, bagaimana kita memberikan penjagaan, memberikan totally pengasuhan dan pendidikan kepada anak kita di umur 0 sampai 15 tahun. Kita melihat ayah dan bunda apa perkembangan anak secara garis besar ya ayah dan bunda ya di umur 0 sampai 7 tahun ya. Ini perkembangan anak-anak kita laki-laki dan perempuan, perilaku sentris, yang baik adalah yang enak, yang buruk adalah yang tidak enak. Nah, bagaimana apa yang terbaik harus kita lakukan pada anak kita? Yang pertama pengarahan, yang kedua pembiasaan, yang ketiga adalah keteladanan. Nah, kemudian ayah dan bunda ini hanya keterangan saja dari tahap perkembangan anak laki-laki dan perempuan. Nah, 7 sampai 10 sampai 15 tahun, apa yang terbaik harus kita lakukan? Nah, perkembangan anak-anak kita semakin rasional,
mulai luas gitu akunya, kemudian penilaian baik dan buruk sebab dan akibat, kemudian perilaku, tahap kebiasaan dan berkembang menjadi akhlak kepribadian yang tadi saya sebut tentang ayah bunda. Anak-anak kita sudah mulai kalau dia sampai dia nanti terutama di umur 10 sampai 15 tahun. Kalau dia tidak banyak distimulankan akhlak-akhlak yang baik, maka sudah mulai internalize ke dalam dirinya akhlak-akhlak yang buruk. Tetapi kalau kita memberikan simulasi akhlak yang baik, mudah-mudahan insya Allah semuanya internalize ke dalam dirinya menjadi akhlak yang mulia, gitu, akhlak yang baik. Nah, apa yang kita lakukan kepada anak kita 7 sampai 15 tahun, memberikan yang terbaik, ini seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Lebih banyak dialog agar anak kita bisa BMM. BMM itu maksudnya anak kita punya skill berpikir, menganalisa, dan memutuskan. Jangan banyak instruksi, tapi lebih banyak membimbing. Jangan banyak melakukan pemaksaan, tapi lebih banyak melibatkan. Nah, yang terakhir ayah dan bunda adalah supaya kita memberikan yang terbaik kepada anak kita 0 sampai 15 tahun. Nanti insya Allah anak kita akan membalasnya yang terbaik ketika dia berumur 15 tahun ke atas. Setelah kita memeriksa, yang pertama itu periksa pemahaman tentang diri kita, ayah dan bunda. Yang kedua adalah periksa pemahaman kita terhadap anak kita. Yang ketiga adalah periksa sekolah. Nah, sekolah ini ayah dan bunda, kenapa kita memerlukan ini? Para ahli mengatakan anak-anak kita sekarang durasinya memang lebih banyak ada di sekolah gitu. Nah, oleh sebab itu sudah barang tentu kita memeriksa juga apakah sekolah itu punya apa ya namanya, punya paradigma pengasuhan yang sama atau tidak dengan orang tuanya. Misalnya gini ayah dan bunda, apakah di sekolah itu misalnya gurunya, bapak dan ibunya, bapak dan ibu gurunya, ustadz dan ustazahnya punya mengerti tentang tahap perkembangan anak-anak atau tidak gitu. Karena ayah dan bunda, kalau di sekolahan itu lebih banyak kepada tertumpu kepada fasilitas, tetapi gurunya nggak banyak menguasai tahap perkembangan anak-anak, nanti agak susah nanti melakukannya. Karena ayah dan bunda memahami tahap perkembangan di rumah, memberikan stimulan dan simulasi kepada anak-anak kita sesuai dengan tahap perkembangan, sementara di sekolah tidak melakukan hal yang sama seperti yang ada di rumah atau kebalikannya. Nah, oleh sebab itu ayah dan bunda memerlukan sinergi besar antara sekolah dengan pihak rumah. Mungkin itu ayah dan bunda yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah lewat dari apa yang saya diberikan kepada saya. Nah, saya mohon maaf tadi ayah bunda ada jaringan mungkin yang nggak pas ya. Nah, di ujung ini pertemuan saya menyampaikan ke diri saya bahwa kalau kita melakukan pemahaman terhadap diri kita, membayar hutang-hutang pengasuhan kita, mementingkan bahwa di dalam rumah kita itu ada rujukan tentang buku tahap perkembangan sehingga kita bisa ada roadmap yang harus kita lakukan kepada anak perempuan, anak laki-laki kita. Insya Allah ayah dan bunda, sepanjang kita memberikan yang terhebat di umur 15 tahun, insya Allah seperti yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu Wa Taala di As-Saffat 102 itu, ketika dia memberikan cinta yang terbaik kepada Nabi Ismail akan mengatakan ya abati, wahai orang yang kukagumi, orang yang kutaati gitu. Jadi kita memberikan cinta kepada anak kita, anak kita akan membalas cinta itu dengan bonus kepada kita, ketaatan dan kekaguman. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam kita dalam mengasuh mendidik anak-anak kita. Menjaga anak kita di umur 15 tahun, memberikan yang terbaik di umur 15 tahun, insya Allah maka anak kita akan jaga harta ayah bundanya di atas ketika dia di atas 15 tahun ke atas. Wallahu a'lam bishawab. Ayah dan bunda, mohon maaf kalau ada yang salah-salah. Ini alamat Instagram saya, alamat handphone. Kalau nanti kita nggak sempatnya jawab, nanti bisa lewat WA, ayah bunda bisa sampaikan. Ada email saya dan ada blog saya insya Allah. Itu mungkin Bu Fitri, saya mohon maaf dengan segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira Ayah Irwan. Silakan ayah bunda, siapa yang mau bertanya? Iya, ada satu, abinya Rusda. Apakah ada lagi? Dipersilakan kepada abinya Rusda dari kelas 4A ya, Abi. Silakan Abi, boleh dibuka mic-nya. Bagaimana menjaga kekompakan? Tadi kan kekompakan keluarga sudah kita bangun ya antara ayah dan bunda di rumah. Kita sudah kompak dan sudah disiplin untuk melakukan kekompakan tersebut terkait kegiatan-kegiatan Ananda di rumah.
hanya saja dampak lingkungan ayah yang sangat amat mengganggu ya, terutama setelah kita lakukan kompakan itu di keluarga, di lingkup keluarga, di rumah. Tapi semua itu akan buyar, akan hilang begitu saja setelah anak-anak Ananda itu membaur di lingkungan sekitar. Nah, bagaimana menjaga kekompakan itu, menjaga kekonsistenan tersebut di rumah terhadap dampak lingkungan yang ada di sekitar rumah. Itu aja ayah yang ingin saya sampaikan. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Abinya Rusda pertanyaannya, dan itu pertanyaan kita semua gitu Abi Rusda, bahwa nanti bagaimana gitu, kita udah berusaha sekuat mungkin antara ayah dengan ibu kompak ya, antara tender love dengan tough love itu sudah bersatu ya, berusahalah ya ayah bunda. Untuk sempurna kan susah ya Abi Rusda ya, tapi berusaha terus gitu untuk menjadi yang terbaik buat anak-anak kita. Nah, sementara anak kita kan nggak bisa kita awasi 24 jam ya Abi Rusda ya. Nggak bisa kita larang main kan ke luar rumah atau kemana-mana gitu. Karena tahap perkembangannya anak-anak kita semakin dia besar, semakin dia membutuhkan dunia luar kan gitu ya Abi Rusda ya. Nah, dalam tarbiyah aulad itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan Abi Rusda. Terutama kata para ulama dan para ahli itu mengatakan, berhati-hatilah dengan 2 momen dalam hidup anakmu. Gitu. 2 momen dalam hidup anak. Yang pertama itu adalah ketika anak pagi-pagi, ketika dia bangun pagi gitu. Nah, ketika bangun pagi itu menentukan seperti apa nanti kelak kemudian hari dia menjalani hidupnya, nanti apakah dia di sekolah, apakah di tempat yang lain. Nah, gimana caranya? Para ahli mengatakan, buatlah pagi anakmu itu safe and secure. Itu yang paling utama dulu Abi Rusta gitu ya. Anak-anak kita mendapatkan keamanan dan kenyamanan gitu dari ayah dan ibunya. Itulah sebabnya kenapa kalau kita misalnya bagaimana kita di anak-anak kita, kata Dr. Asobali, seorang ulama mengatakan pagi-pagi itu jangan terlalu irit gitu untuk memberikan pujian, memberikan penghargaan, memberikan sentuhan gitu kepada anak kita. Mungkin Abi Rusda sudah melakukannya lah di rumah ya. Misalnya begini, kalau anak-anak membangunkan pagi hari itu kan kita tanya, itu kan kita cek feeling ya Abi Rusda ya, yang sering kita lakukan ya. Misalnya gini, abang gimana perasaan abang sekarang? Abang bahagia enggak gitu. Kalau si abangnya anaknya menjawab, aku bahagia banget Bi gitu. Nah kita kan sering mengatakan gini Abi Rusda ya, ya Allah kita bersyukur ya sama Allah ya udah memberikan kebahagiaan kepada kamu gitu. Itu menjadi sangat penting kata para ahli di pagi hari itu membuat anak-anak kita safe and secure gitu ya. Nah yang kedua momen yang nggak boleh kita lupakan itu adalah ketika anak mau tidur Abi Rusda gitu. Nah di waktu tidur itu ada dua hal gitu. Yang pertama itu tidur dalam. Tidur dalam itu ketika anak-anak kita udah nggak bisa kita ganggu gugat gitu Abi Rusda. Jadi dia udah pewek banget lah tidur gitu. Oh, tidur di mana nggak bisa kita pindahin, udah nggak bisa gitu. Nah yang paling menarik itu Allah menyiapkan sebelum tidur dalam itu ada tidur dangkal namanya Abi Rusda. Tidur dangkal itu adalah sebuah kesempatan buat kita gitu ya, untuk ngecek apa yang anak simpan di bawah sadarnya dia satu hari itu. Apa yang ada di subconsciousnya dia gitu Abi Rusda. Jadi dengan caranya seperti apa? Makanya ketika anak kita mau tidur, terutama nih bagi anak-anak SD ke bawah ya. Jadi ketika dia mau tidur itu dia sebenarnya udah ngantuk tuh Abi Rusda gitu ya. Tetapi anak-anak kita masih ada yang masih ngelamun-ngelamun, seringlah kita lihat ya. Abi Rusda misalnya bisa nanya gini, Mas atau Mbak gitu, apa sih hari ini yang nggak bisa dilupain gitu? Apa sih yang paling menarik satu hari ini gitu? Biasanya Abi Rusda gitu ya, kalau anak kita gitu ya, yang ada di bawah sadarnya itu yang jelek, dia akan keluarkan itu Abi Rusda. Artinya kita nggak usah takut Abi Rusda. Ada sekian banyak kejadian itu yang ada di bawah sadarnya dia, itulah yang disampaikan ke kita gitu ya. Itulah representatif apa yang terjadi pada anak kita di satu hari gitu. Karena apa gitu Abi Rusda? Karena segala sesuatu yang ada di bawah sadar anak kita gitu ya, ketika nanti masuk ke dalam tidur dalam anak kita itu akan bertahan tahunan lamanya, tahunan. Kalau dia atau akhlak baik dia akan bertahan tahunan juga gitu. Nah, jadi salah satu yang bisa kita lakukan itu adalah memang 2 hal tadi Abi Rusda. Yang pertama di pagi hari, yang kemudian adalah ketika menjelang tidur. Nah, selebihnya Abi Rusda yang kedua adalah mungkin kita sering melakukan apa yang disebut dengan family time itu. Kalau saya mengusulkan gitu ya, family time itu
kalau anak-anak masih SD ke bawah itu jangan sekali sebulan gitu. Kalau menurut hemat saya adalah sekali dalam sepekan gitu. Nah, kenapa harus ada family time itu? Di saat itulah kita bisa melihat posisi anak-anak kita, perkembangan anak-anak kita sebenarnya. Kan seperti yang Abi Rusda udah lakukan dan Ayah Bunda lakukan di Arido ini, family time itu kan biasanya kita ngumpul sama-sama ya Abi Rusda ya, ngumpul sama-sama, kemudian ibu bikin kue, bikin makanan yang enak. Nah di situ kita bisa melihat sebenarnya apa dari anak kita yang pertama apa Mas, apa Mbak gitu yang satu pekan ini yang kamu merasanya lelah banget gitu. Bisa jadi anak kita yang sulung bilang aku nggak cocok dengan peraturannya Abi gitu misalnya. Oh berarti kita udah bisa tahu nih dia nggak cocoknya nggak di mana gitu. Nah kenapa family time ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam persoalan akhlak anak-anak kita dari lingkungan, karena itu tadi Abi Rusda, kita bisa assessment gitu anak kita itu apa sih pengaruh apa sih yang didapat sama dia gitu selama dia di lingkungan itu. Makanya para ahli mengatakan family time khusus anak-anak SD ke bawah itu jangan terlalu lama durasinya gitu. Bisa jangan 1 kali sebulan, bisa jadi 1 kali dalam sepekan gitu. Nah, 2 hal itu mungkin yang bisa saya sampaikan ke Abi Rusda. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 tahun kita nggak menyebutnya luka pengasuhan atau utang pengasuhan karena ayah dan bunda yang milik Allah Subhanahu wa taala di umur 6 sampai 7 tahun itu kita masih diberi kesempatan untuk namanya restrukturisasi yang pertama. Artinya kita masih bisa nyusun-nyusun puzzle-nya. Kalau ada yang terluka, ada yang hutang pengasuhan, masih kita bisa ada kesempatan di umur restrukturisasi yang pertama itu di umur 6 sampai 7 tahun. Nanti ada lagi masa restrukturisasi yang kedua, itu di umur 13-14 tahun. Apa-apa yang belum kita berikan, kita optimalkan di umur misalnya 7-14 tahun, 7-13 tahun, itu masih bisa membutuhkan effort yang luar biasa seperti kalau anak-anak kita yang mengalami luka pengasuhan. Kalau hutang pengasuhan itu kan definisinya adalah hak-hak anak kita yang tidak kita tunaikan, itu saja ayah dan bunda. Misalnya hak bermain atau hak anak kita untuk mendapatkan waktu yang bermakna dari ayah dan ibunya. Nah, utang itu sebenarnya bisa kita bayar saja, gitu ya bunda. Gitu. Bayar dengan intens kita misalnya bermain lagi dengan anak-anak kita atau berikan hal-hal yang dibutuhkan anak kita, itu bisa kita lakukan. Saya tidak mengatakan bahwa hutang pengasuhan itu persoalan sepele ya bunda ya. Tetapi yang paling berat itu adalah luka pengasuhan. Gitu. Nah luka pengasuhan itu yang menurut hemat saya yang pertama adalah kita membayar luka pengasuhan itu harus pertama yang kita lakukan itu adalah kita minta ampun kepada yang memiliki anak. Yang memiliki anak itu siapa? Bukan kita. Yang milik anak itu Allah gitu. Jadi ayah dan bunda hampir semua para ahli mengatakan bisa kita membasuh atau membayar atau menyelesaikan luka pengasuhan anak-anak kita kalau kita sudah melakukan 1 langkah yang pertama. Apa itu? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa kita harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena anak itu milik Allah gitu. Anak itu amanah dari Allah gitu. Nah, kalau kita memberikan luka pengasuhan kepada anak kita berarti kita berkhianat terhadap amanah Allah gitu. Nah, berarti itu yang pertama. Ini hampir semua para ahli sepakat ini gitu. Jadi kalau ada orang tua yang mau menyelesaikan luka pengasuhan anaknya, pasti ciri-ciri yang pertamanya adalah orang tuanya hijrah gitu ya. Nah, kalau saya sih menyebutnya dengan sebut move on dan move up bunda gitu ya. Jadi hijrah dan mi'raj kita gitu. Kita tunjukkan betul kepada Allah Subhanahu wa taala gitu bahwa aku menyesal ya Allah sudah memberikan sesuatu yang buruk kepada anakku gitu. Karena tadi saya menyebutkan anak ini bukan milik kita tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, langkah yang pertama. Nah, langkah yang kedua ayah dan bunda adalah baru kita membasuh luka pengasuhan. Nah, ada 2 hal ayah dan bunda kalau luka pengasuhan. Yang pertama adalah kita menyelesaikannya secara mandiri. Ya mudah ya. Kita misalnya apa? Kita mengakui dan menyadari bahwa anak kita dulu kita pernah keras sama anak kita pernah melakukan abuse secara fisik kepada anak kita sehingga menimbulkan traumatis kepada anak kita. Nah ini cara yang pertama. Tapi ayah dan bunda, sepengalaman saya kalau sudah bicara luka pengasuhan, karena memang biasanya gini ayah dan bunda, luka pengasuhan itu yang saya sebut terjadi di umur 3 tahun sampai 5 tahun. Biasanya itu akumulatif nih sifatnya, traumatis itu. Akan muncul lagi di umur 9 tahun, akan muncul lagi di umur 16-17 tahun, akan muncul lagi di umur 18-19, akan muncul lagi di umur 25-26 tahun dan seterusnya. Nah, kalau menurut emak saya dan bunda, ini agak susah luka pengasuhan diselesaikan secara mandiri. Kalau menurut emak saya, kalau ayah bunda bisa menyelesaikan secara mandiri dengan ilmu pengetahuan dan lain, monggo silahkan gitu. Tetapi pengalaman saya, kita membutuhkan semacam professional help gitu. Jadi kita membutuhkan ada bantuan gitu, apakah itu konselor gitu, apakah itu psikolog, psikiater atau terapis gitu untuk menyelesaikan hutang pengasuhan ini.
menyelesaikan luka pengasuhan ini. Mungkin gitu Bunda Raisa ya. Iya. Wallahu a'lam Bunda bishawab. Raisa. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Ibu Rizka kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ayah dan Bunda, Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian acara parenting pada hari ini telah selesai. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup acara pada hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.